Yang ngoceh mulu, ngobrol mulu itu taruh di depan, contohnya gue taruh di depan. Followers kalian ada nggak sih kayak individu yang kayak agak kurang se-ons gitu ya? Ada yang suka. Orang udah berapa lama main Instagram, gue nggak main-main. Alasannya gue nggak main sosmed gitu, biar keren gitu kan. Jujur aja gue nggak ngerti. Hai guys, hai. Ini kayaknya aku sendiri yang say hi ya. Nggak ada Indra Herlambang hari ini kembali karena dia lagi sibuk, jadi tinggal kita bertiga. Belum bisa bergabung, tapi pasti balik lagi Indra Herlambang. Lagi nyari apa sih, Tar? Enggak, ini loh lagi mau kasih tahu ke semua orang kan, kehidupan bukan kehidupan gue sih, kehidupan orang lain aja deh. Lu takut sama kehidupan gue apa gimana sih? Kayaknya, tapi bener deh ngomongin masalah bagi kehidupan. Merhatiin gak sih belakangan tuh kan lagi banyak banget berita-berita di sosial media tentang kasus-kasus yang mungkin harusnya jadi konsumsi Pribadi. tapi di-share di Benar, sosial media. benar. Dan bahkan chatnya tuh sampai diposting segala gitu. Oke. Betul. Itu makanya gue juga bingung ya, ini apa gue yang jadi introvert gitu ya, tapi kok kayaknya enggak juga gitu ya. Apa mereka yang kayaknya memang nggak masalah kalau misalnya pribadi mereka tuh diumbar gitu loh. Kalau kita kan- Contoh banyak. Jadi contoh tuh kayak misalnya gini deh, ribut nih sama pasangan gitu kan, ribut sama pasangan gitu kan. Mungkin udah kejadiannya kapan, terus tiba-tiba yang tau gak sih gini-gini kemarin gue tuh begini, itu disebar ke sosial media, semua orang baca. Di screen capture. Dan bahkan di screen capture, Gue di post. sekarang tuh ya kalau chatting sama orang tuh gue kayak selalu berpikir kayak bahwa ini bisa jadi screen capture gitu ya. Serius. Emang ngobrol apa? Iya, apapun. Jadi gue kalau chatting selalu dengan kesadaran bahwa ini bisa di screen capture. Jadi gue sangat ngejaga banget. Tapi itu Gua bagus loh. chattingnya apa gitu. Padahal dulu kan nggak gitu ya, karena kan kita nggak. Pantesan lo jarang nyaut di grup ya. Takut kita post ya. Gue nggak pernah kan ngomong yang kayak aneh-aneh apa gitu, nggak pernah kan gitu. Kalau emang harus banget ngomong kayak sensitif, gue mendingan telepon deh. Setuju. Setuju. Belum lagi nanti ada potensi iya kalau di screen capture-nya the whole story. Kalau cuma sepotong doang kan, iya. males kan. Pertanyaan gue gitu, ketika mereka misalnya curhat gitu ya di Instagram mereka gitu ya, itu akan menyelesaikan masalah mereka nggak sih? Nah, Ya dia seneng aja. tapi mungkin ngerasa relief kali, Tan. Iya. Gitu ya? Nggak tau relief ya. Atau gue bilang, Tari bilang cuma sementara. Abisnya dia beban lagi kan, tadi gue ngomong, apa ya pandangan orang? Iya kalau semua orang mendukung, kalau Betul. semua orang kontra sama yang postingan dia, apa kabar? Nama-namain masalah dia kan? Iya benar. Gitu. Ini jadi kita ngomongin masalah oversharing ya. Oversharing, Nah, ini ya. gue nemu nih artikel ya. Apa tuh? Artikel oversharing. Ya Tuhan, jadi- tadi kebaca, Iya. sekarang nggak kebaca. Mau diambilin ya? Mau diambilin ya? Aduh, kacamatanya itu lagi. Ya boleh. Bapak yang punya Tari? Ya boleh. Ya. Kita masuk ke segmen Eca si pintar. Dadah. Enggak. Karena memang buat gue menarik banget sih ngelihat betapa. Tapi kan emang di antara kita semua lo yang paling pintar, Ca. Jangan gitu dong, Li, beban nih. Oh, iya. Beban banget. Lo waktu sekolah duduknya di depan kan? Enggak. Ya Maksudnya? enggak lah, kalau misalnya yang pinter nggak di depan, Li, yang ngoceh mulu, ngobrol mulu itu taruh di depan, contohnya gue taruh di depan, udah jelas. Mana mungkin lo di depan. Di depan karena gue tukang ngobrol di kelas gitu. Nah, yang kanan ini meja gue nih di pojok apa di belakang gitu kan. Di sana ada juga nih dua-duanya cerewet sama cerewet. Gitu. Ada yang namanya Tidi nih dulu ya. Cerewet Sebut lagi namanya. Nggak Hai, apa-apa. Tidi. Hai Tidi. Ya kan. Nih ya, terus gue di situ cerewet. Tidi, maju ke depan. Duduk di depan berdua. Lo tau akhirnya apa? Si cerewet dan cerewet itu akhirnya bersahabat. Tau gak sih akhirnya? Tuh guru kali kesel kali ini orang dua cerewet banget tapi di depan makin cerewet. gitu kan. Iya. Tapi gue kebayang sih kalau jadi guru terus muridnya tadi, dia kan mesti punya stok sabar banyak kayaknya ya. Gue mau cerita. Itu kan pernah dipanggil guru nih ya, nyokap gue ya. Nyokap gue tuh sampai kesel banget setiap dipanggil guru BP itu ke apa? Kerjanya cuma gara-gara ini. Anak ibu ngoceh mulu, Bu, gitu kan. Nyokap gue marah dong. Akhirnya gini, Uli, Bunda ini capek ya. Dipanggil sekolah cuma gara-gara ngoceh mulu, cerewet banget kamu. Mulai sekarang kamu diem di sekolah. Iya, gitu kan ya. Terus
dilakuin dong. Ah. Di kelas diem aja. Pulang sekolah, kenapa Li? Kamu kapan nggak enak badan? Dia dipanggilnya Uli waktu Uli, itu. iya. Ma, kamu nggak enak badan? Enggak. Tekanan batin disuruh begitu, gue tekanan batin. Iya. Tapi yang serunya, Apa? Tari yang doyan ngomong banget, dia juga nggak doyan oversharing di sosial Enggak sih. media, iya nggak sih? Tapi itu lebih karena dia gaptek sih, gue curigai gitu. Karena dia sebenarnya nggak tahu gitu gimana caranya gitu. Suka bener deh. Iya kan? Tapi jujur sih ya, tapi bener sih, gue tuh lama banget. Terus terang, gue punya Instagram itu kan orang udah berapa lama main Instagram. Gue gak main-main, alasannya gue gak main sosmed gitu, biar Iya. keren gitu kan. Oh. Jujur aja gue gak ngerti. Tapi ada momen bangga loh. Satu ketika Tari gini, nanti kita ngobrol di Telegram. Gue ngakak. Ih, masih ngirim Telegram zaman sekarang. Ternyata gue yang kudet, guys. Bener ada Telegram. Setelah Aplikasi. bertahun-tahun Eca bilang gini, tahu gak sih Tar, ternyata tuh aplikasi Telegram tuh bener-bener ada ya Tar. Tari pikir tuh, gue suka balik-balik nama gue Tar sama Eca, tau gak sih? Iya. Eca pikir tuh Tar tuh zaman dulu banget Telegram. Ternyata gue yang susah sama dia. Tapi sekarang kita bertiga udah ada di aplikasi baru loh guys. Yes, kita udah ada di Threads, guys. Follow ya. Kalau kita Sih, gue gak dapet amat ya kan, Iya. gue gak dapet. yang bikinin Threads siapa? Uli. Gue nggak gaptek, dia oper ke gue yang kerjain semuanya. Iya, kan lo yang bikinin. Iya. Pas mau posting, Cak ini gimana? Iya. Terus gitu gini, nyontek captionnya. Jadi kayaknya dia mungkin akan post hanya kalau ketemu kita. Iya. Well anyway, kembali ke oversharing. Saya pakai dulu Silakan, kacamatanya Ibu guys Eca. ya. Gimana? Casing mungkin Pakai kacamata Anda. casing mungkin boleh ya ngaku-ngaku anak muda, tapi kalau baca udah kayang guys. Ini kacamatanya plus. Kacamata plus. Iya. Boleh kalau ada yang mau endorse kacamata progresif, Boleh. iya tetap boleh Optik masuk. Melawai ya, Iya kan? tolong ya. Kasih Nih, tahu, Ca. jadi gue menemukan satu artikel, Apa? oversharing, fenomena di media sosial masa kini dan penyebabnya. Wah, Oke. sedap ya kan. Jadi memang semenjak ada sosial media itu ada satu fenomena oversharing di Ya. masyarakat. Anda salah satunya Aku overacting. overacting, lo over apa? Overconfidence. Overconfidence ya. Lo overprotecting ya kadang-kadang ya. Ya nggak Nah, apa-apa, yang penting di antara kita nggak di overdosis ya. Aduh jangan ya. Coy. Jangan sampai ya. Coy, ya. Kok jangan sampai? Gimana sih? Jadi sebenarnya ini adalah fenomena komunikasi yang kerap terjadi di media sosial. Berbagi informasi awalnya, habis itu mulai berbagi keluh kesah tentang keluarga. Tapi kadang-kadang lupa kalau pengikut sosial media kita kan bukan orang yang kita kenal semua ya, Bo. Dan bahkan kita nggak tahu orang-orang yang follow kita Iya. itu motifnya apa Nggak, sebenarnya. pertanyaannya kenapa orang melakukan oversharing di Instagram? Nah, kalau di sini awalnya mungkin karena ya tanpa disengaja ikut bercerita, ikut sharing-sharing dan lain-lain. Dan ternyata fenomena oversharing ini bisa bikin jadi candu, Bo. Oh jadi dia sekali dia curhat, abis itu besok pengen curhat lagi. Dapet. Karena dapat perhatian, terus ngerasa seneng, akhirnya curhat lagi dan tanpa disadari udah jadi kebiasaan. Jadi kan? awalnya karena caper gitu. Betul. Caper dilayanin orang, terus dia kayak Nih, secara tidak sadar mereka sebenarnya menginginkan satu pengakuan atau bahkan hanya sekedar perhatian. Gitu. Tapi kalau misalnya emang akhirnya jadi motifnya cari perhatian, berarti dia kurang perhatian. Iya. Iya dong. Iya, berarti in real life dia kurang ada perhatian dari Iya sekeliling atau gimana, jadi dia ngerasa bisa caper lewat sosial media gitu. Bisa jadi, atau dia mendapatkan perhatian, bentuk perhatian yang dia inginkan. Hmm. Mungkin orang-orang sekelilingnya nanggepinnya nggak asik gitu, seperti yang dia nggak seperti yang dia inginkan. inginkan. Mungkin orang sekelilingnya nggak enak juga ternyata kacamata plus lihatnya ya guys ya. Berarti sebenarnya dia apa? Kesepian gitu? Like sebenarnya lonely karena kurang ada hubungan dekat sama keluarga. Sebentar atau- saya baca lagi Oh, iya, ya, silakan. saya baca benar, lagi. benar, Jadi benar. ini Oke. masalah kebutuhan manusia sih terkaitnya ya. Ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan Scroll-nya keamanan terus. dan juga kebutuhan sosial. Heeh. Kebutuhan sosial ini perhatian sosial dan juga cinta. Nah, ini nih yang akhirnya erat banget kaitannya dengan oversharing. Oh. Gitu. Kebutuhan akan perhatian. Iya itu bener dong, tadi. berarti dia kesepian dong. Butuh ya perhatian, pengakuan dari Iya. orang yang dia nggak dapetin dari. Atau mungkin butuh pembenaran.
Oh, bisa juga. Betul, butuh Anda validasi. semakin lama semakin Iya kan? bijaksana, saya bingung nih. Butuh galang masa untuk Iya, untuk mensupport pendapatnya dia gitu. dia Iya, gitu. iya, iya. Kebenaran ya, jadi dia Iya. mikir apa, walaupun mungkin nggak bener nih yang dia Betul. pikir. Iya, 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 Tapi iya. tiba-tiba ada orang yang support-supportnya, dia jadi kayak, aduh Iya, gue bener nih. Gitu. bener. Yes. Iya benar. Ini ada teori-teori psikologinya juga ya. Nanti kita capture aja ya, kita Padahal taruh di sini. dulu waktu kita masih di insert kan kita pikir susah gitu ya mendapatkan artis-artis ngasih informasi gitu Iya. ya. Tapi kalau artis zaman sekarang kan kayaknya banyak juga yang posting-posting yang kadang-kadang sebenarnya ya nggak harus insert Iya. sih acara TV apapun Iya, mengenai iya. gosip tiba-tiba udah di profile gitu loh. Iya. Jadi kayaknya udah mereka udah fit itu ya. the machine. The machine gitu Oh. untuk jadi berita Itu gitu. artis ya, tapi ada juga yang mungkin yang kita nggak kenal, bahkan kita jadi tahu, oh ini yang ini punya masalah ini gitu. Iya, betul, Bahkan betul. kita mungkin ada orang juga yang jadi ngikutin masalahnya dia, Yes. atau gimana. Yes. Itu tuh kucing aja, itu Oh si Oni. Oni, nama panjangnya Onigiri Lawson. Onigiri Lawson guys, ya kan. Boleh kalau mau masuk di sini ya Lawson boleh ya kan. Iya. Tapi oversharing itu kan nggak melulu tentang masalah ya Tar, Betul. ya. Kadang kalau tadi mungkin contohnya beberapa yang tentang kasus. Ada juga yang mungkin oversharing tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan, tentang pekerjaan. Tentang hartanya, ya nggak sih maksudnya? oh iya. Soalnya kalau nggak sharing kita tuh khawatir kita nggak eksis gitu loh. Iya. Iya kan, takutnya orang nggak tahu kita nih masih ada, kita Iya. masih ngejob, kita masih laku mungkin Iya, gitu kan. iya, Jadi iya, mereka iya. sharing. Tapi sebenarnya kalau urusan sama kerjaan kan menurut gue mungkin itu jadi etalase kita sih, Li. Mm-mm. Ya kan? Jadi oversharing tuh ada tujuannya. Hmm. Ketika kita share ada tujuannya Oke. untuk ngasih lihat, oke, gue sekarang activity-nya begini, pekerjaannya Iya, begini, iya, bisa iya, jadi iya. buat etalase gitu. Karena sekarang kan etalase nggak melulu cuman TV misalnya, Kalau ada banyak cara. Generasi yang di bawah kita deh kayak anak-anak kalian gitu. Mereka tipe yang kayak sharing-sharing gitu nggak sih? Enggak, kalau Siti Enggak. pelit banget sama Malah ya, informasi. karena Banget mereka Siti generasi yang tumbuh di dalam gue kesel banget misalnya gue ajak nonton konser apa gitu, atau gue ajak liburan gitu Ya. ya, gue ajak liburan nih ya, aduh ya kirain bakal posting atau gimana gitu, misalnya saya seneng itu, enggak ini cuma satu hari gitu terus gue yang oh ini excited gak sih sebenarnya gitu, tapi dia excited, dia emang nge-upload informasi aja buat Iya, dia iya, tuh, iya. buat dia tuh ya dia hanya nge-post yang emang dia Pengen aja. gitu Iya. loh, bukan yang kayak gue lagi di sini nih, gue Iya, lagi di iya, sini iya. nih gitu. Tapi Kika sama Ula juga begitu sih. anak-anaknya Eca. Sama-sama, mereka juga begitu. Bahkan mereka sekarang Instagramnya private. Instagram mereka yang dulu banyak pengikutnya di nonaktifkan, mereka private, hanya temenan sama yang teman-teman aja. Terus feednya juga dikit banget, rata-rata yang cuma 6 biji gitu. Lo tau nggak semuanya di archive? Dan hampir nggak ada foto mukanya, jarang banget. Jadi kalau gue mau liburan kemana juga, yang di gitu post aja. ya, kadang-kadang aku sedih loh, guys. Itu kan kalau liburan duitnya nggak sedikit ya guys, Iya, nabungnya iya, juga iya. lama Iya, gitu iya, ya. iya. Ada kayak kali kenang-kenangan foto kita gitu. Oh. Ini dipajang foto jalanan, Iya, iya. genteng, arsitektur, Iya, pelang iya. jalan gitu. Artistik gitu kali ya. Oh, iya. nanti kan disangka nyomot dari internet ya Li gitu. Padahal nabung loh buat di Iya, situ. iya. Kalau gue bahkan gue nggak pernah nge-tag Instagramnya Sydney. Gue nggak pernah. Anaknya tadi. Iya. Bener. Iya Sampai juga Siti sih. punya pertanyaan, Mama kenapa sih? Kenapa Mama ya lo nggak nggak pernah? Tapi gitu. apa karena lo berusaha melindungi anak lo dari? Gue protect dia Iya, gitu loh. oh. Maksud gue gini, gue bilang sama Sydney gini, Sydney di luar sana kita tuh nggak tahu gitu loh. Oh. Orang bisa ada yang kuat mental, ada yang Yes. bisa nggak kuat mentalnya. Iya. Padahal mungkin orang cuma ngetik aja atau apa gitu. Misalnya, senyum kamu kok miring sih gitu Iya, kan. iya, iya. Nanti Sydney sedih atau Iya. gimana, nanti aja tunggu waktunya gitu loh. Kan Dia bijaksana ya. Iya, iya, makanya dia mengejutkan emang semakin lama. Luar biasa. Luar Aku biasa bangga ya. banget loh. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh. Cuman mungkin bedanya generasi kita sama generasi setelah kita kan, kalau di generasi kita nih ya, untuk yang ya umur 30, 40 gitu kan. Kita dulu Yang mana pada- kita udah lebih dari 40. agak tua ya gitu. Dulu kan belum ada sosial media, jadi lo akan menjadi seseorang yang dilihat banyak orang kehidupan lo ketika lo menjadi misalnya selebriti gitu kan. Terus lo diliput oleh media, jadi sosial medianya adalah ya insert, ya silet, ya, Iya, ya itu iya, semua iya. gitu. Itu Tapi kan etalase sekarang lo ya. anak-anak kita tuh mereka nggak butuh semua sosial media itu, karena nggak butuh semua acara TV itu, karena semua orang sudah jadi artis gitu kan. Iya. Dari situ ya, mereka apapun yang mereka kerjakan, mereka punya kanal untuk menyalurkan, untuk semua orang tahu itu semua gitu Iya, kan. Jadi iya. sebenarnya semakin berat ya hidupnya ya, karena Seben- semua orang istilahnya
all our children now are celebrities kan, if they want, gitu. Yes, Mereka bisa yes. jadi celebrities gitu kan. Nah, balik lagi ke masalah pilihan. Kalau kayak Tari tadi nggak mention Sydney karena memang untuk menjaga Sydney. Kalau gue pribadi tuh jujur anak-anak gue minta untuk tidak di-mention dan Oh, mereka minta? Yes, mereka bilang. Karena mereka nanti banyak yang mau follow kita gara-gara Dan mama itu tag. kenapa? Mereka Karena buat- masalah karena Karena buat mereka, kalau kita tuh kan chat di WhatsApp atau telepon, Instagram tuh sosial media. Buat mereka ternyata mereka lebih seneng chat melalui DM. Jadi buat mereka itu privately. WhatsApp-nya kita. Jadi kayak WhatsApp kita gitu loh. Jadi dia nggak seneng kalau ada orang lain mau ikut follow akunnya dia, nggak kenal. Jadi di private yang dia accept hanya orang-orang yang dia kenal, dan bahkan anak gue pernah loh, Ula apa sih Instagramnya, lihat dong. Maaf, aku tuh cuma temenan sama yang aku kenal. Dia bilang gitu, maaf ya, dia bilang gitu. Karena buat dia itu cara dia berinteraksi sosial sama teman-teman yang dia kenal, dan gue menghargai itu. Makanya kalau lo lihat, gue tuh jarang, apalagi setelah mereka udah remaja, mereka udah bisa ngutarain pendapat, gue tuh jarang banget posting anak-anak dibanding dulu waktu mereka kecil gitu, karena memang gue menghargai mereka. Jadi semua foto-foto mereka yang ada di Instagram gue itu pasti approval mereka. kalau nanya dulu. Selalu, gue tidak pernah posting tanpa nanya. Jadi kalau misalnya foto, oke, kalian pilih, boleh nggak mama posting? Ntar dipilih dulu. Ntar ulah, di sini aku jelek, di sini aku bagus, tapi mamanya merem. Nggak apa-apa. Well, tapi di satu sisi kan ada oversharing gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain juga ada yang overprotecting mengenai image-nya Yes. mereka gitu. Iya, kan. iya Jadi, benar. Iya nggak sih? Benar. Tapi maksudnya kalau kayak mereka sih, gue menghargainya adalah ya kan yang public figure mama mau share, mau posting apa itu hak mama, tapi kita enggak gitu. Jadi sebaiknya kalau mau post di Instagram mama yang adalah followersnya jauh lebih banyak dari kita, ya minta konsen dulu lah sama mereka. Mereka boleh nggak bercerita tentang part of their life, boleh nggak cerita, aku mau posting tentang ini misalnya gitu, nggak usah deh ma, oh ya udah, gue menghargai aja gitu. Bahkan gue bertahun-tahun waktu gue punya Instagram, gue tuh IG story gue tuh hampir gak aktif. Iya. Gue gak pernah. Padahal tahu cara posting ya. Tahu dong, Mbak. Ya kan? Tapi bahkan sampai sekarang pun lo nggak terlalu banyak posting banget di IG story sih. Iya gitu. Kenapa? Gue juga bingung ya. Karena gue kayak orang yang tipenya gini. Maksud gue kalau gue ya, apalagi gini. Kalau suami ngajarin gini, ketika kamu di satu tempat itu, jangan kamu posting lokasi di situ. Setelah kamu pulang, baru kamu, nah gitu. Karena, Oh, iya serem benar, juga ya, benar. Itu. tiba-tiba. Maksud gue masuk akal Iya, sih ya. benar Gitu. juga Jadi gue sih. tuh selalu late post gitu loh. Oh, benar. Iya, ini juga salah satu yang dibahas sih Apa tuh? dengan kita oversharing itu. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita kan ngerasa itu ya ini followers kita, teman-teman kita, tapi kan kita nggak tahu bahkan akunnya asli apa bukan juga kita nggak tahu Iya. ya nggak sih? Itu ada potensi-potensi bahaya yang Di mengintai. followers kalian ada nggak sih kayak individu yang kayak agak kurang se-ons gitu ya? Kadang-kadang suka aneh-aneh Ada gitu. aja, nggak Li. sih? Ada Kayak, aja, Li. kan iya kan ada aja. Ada aja, Li. Iya, Cuma iya, buat iya. gue gini, ya mau gimana, itu kan sosmednya Resiko ya. mereka kan, gitu loh. Jadi ya, Lo blog nggak? Gue Ya, sih blog dong. gue sih. Jadi ada satu ya. Jadi di Instagram. Jadi kan gue kerja di beberapa radio. Jadi gue sama ada beberapa penyiar lain tuh ada satu orang tuh yang dia tuh kayaknya emang agak kurang se-ons dan dia tuh suka banget posting-posting yang aneh-aneh gitu loh. Yang dia akan komentar mengenai siaran kita, mengenai apa yang kita omongin gitu. Dan tiap kali kita blog dia akan bikin akun baru lagi. Kita blog dia akan bikin akun baru lagi. Dan orang ini udah begini selama 5 tahun tapi terakhir. lo kenal baik sama dia? Nggak tahu kita siapa gitu, dan kita sering ngomongin di antara kita kayak, oh ada si orang ini gitu kan. Dan sampai sekarang sih kita udah kayak janjian di antara kita, pokoknya kalau orang ini mulai komentar yang aneh-aneh, dia suka ngomong jorok juga, suka ngomong jorok, ngomong kasar gitu kan. Iya. Kita blok dan dia akan bikin lagi. berarti nggak sehat. Nah, yang kita nggak tahu ini orang beneran atau bot. Oh. Bisa juga kan? Iya, Apa sih, benar. Bot? Bot itu kayak program. Jadi jangan-jangan ini orang nggak ada. Ini cuma Nggak even exist, ya? program yang emang dibikin kalau kita blok, dia akan meng-create dirinya sendiri dan dia akan posting lagi omongan-omongan yang agak begitu-begitu. Kita blok, dia bikin lagi, kita nggak tahu. Manfaatnya dia apa? Nah, itu juga itu yang dia. sampai sekarang Nggak, gue ngerti juga gitu. bingung ya, maksudnya gini sama orang-orang yang maksudnya manfaatnya nyakitin orang lewat Gue sosmed rasa itu apa? caper deh. Caper ya? Caper, gue nggak tahu sih ya, gue bukan psikolog ya. Cuman gue curigai kadang-kadang orang-orang yang kadang-kadang kita pikir agak rada kurang se-ons gitu ya. Caper jangan-jangan dia kayak Atau dia gila mungkin atensi gitu loh. melampiaskan kekesalan, kemarahan yang ada dalam dirinya dia dan berlindung di balik identitas palsu. Karena di sosial media kan you can be nobody kan. Iya. Lo nggak harus ketahuan lo siapa. Kecuali kayak, makanya kan pernah kejadian kan si Deddy Corbuzier tuh. Ada Iya. tuh yang
followers dia tiba-tiba nge-post yang dia nggak berkenan, terus sama dia disamperin, dicari, orangnya terus minta maaf, Yes, segala yes, macam, yes, baru yes. dia tuh. Iya, iya. Gitu kan? Karena Hampir rata-rata gitu sih, Li, Iya. yang ngebully, terus begitu disamperin ujung-ujungnya minta maaf. Iya. Tapi gini ya, maksud gue ada juga tuh kemarin ini jadi ngomong kemana-mana kita ya, tapi Iya, nggak apa-apa iya, ya. Anaknya Atta Aurel itu kan dibully kan, Iya. dikata-katain A, B, C, D, E, Z Oke. gitu kan. Maksud gue gini ya, maksudnya kalau kalian ngata-ngatain orang gede, gue masih agak, walaupun gue nggak paham, tapi ya udah deh gue coba pahamin ya. Tapi kalau kalian ya nulis kata-kata kasar atau kata-kata nggak enak untuk anak kecil, itu gimana perasaannya? Gitu sih. Untuk anak kecil loh, Oh. gitu. Waktu itu si orang itu ya memang benar-benar ya nggak takut apa-apa, dia nggak takut ditahan katanya ngomong begitu. Atta Aurel ngangkat itu semua, Iya. langsung minta maaf. Toh anyway kalau kalian minta maaf juga gitu ya ngapain dibuat gitu di awalnya. Iya benar-benar. Nggak mikir panjang gue rasa. Jadi kayak waktu dia ngetik ya dia ngetik aja, dia bodo amat gitu. Iya, Begitu iya, konsekuensinya ternyata menjadi kenyataan, baru dia panik gitu kan. Iya. Iya. Ya tapi lagi-lagi ya dengan segala pilihan nih mau share apapun di sosial media, segala pilihan kita itu kan pasti ada resiko-resiko dan konsekuensinya Iya. gitu. Karena kalau kita overshare kehidupan kita sedetil-detilnya di sosial media, artinya kan mungkin followers kita jadi ngerasa ikut jadi penonton, dan jadi ikut berkomentar dan Iya. jadi ikut ngerasa berhak untuk ngasih komentar ke kehidupannya gitu. Dan yang paling ini ya, yang paling penting jangan sampai tuh informasi penting tentang diri kita tuh tersebar gitu. Iya, Misalnya iya. kita mau punya rencana mau liburan kemana, Ah, ya kan iya. kita nggak tahu akan nantinya seperti apa, ya kan, gitu keselamatan atau apa harus dipikirin juga gitu. Misalnya juga apa ya, kayak misalnya pribadi-pribadi sih menurut gue ya keep it to yourself aja sih sebenarnya. Nggak usah. Dia jiwanya nih kurang selebgram. Karena kalau selebgram tuh gini Tar, bulan depan tanggal sekian sampai sekian ada di kota A, itu Iya, biar iya. endorsement masuk. Oh gitu ya? Oh gitu. Iya. Kurang nih gue. Bas, ya. Gue dapet masukan nih ya. Mungkin awalnya tuh gue mau sok nasehatin kalian. Tapi sekarang gue dapet masukan dari Eca terutama ya. Katanya jadi oke. Mulai sekarang yang pertama ya. Jadi gimana? Gue harus mungkin dari awal dengan kalau lagi emosi gitu ya. Cepet-cepet ambil aja story gitu ya. Bukan marah ke orangnya tapi ambil aja story gitu kan. Gue kesel banget sama lo gini. Heh! Gitu kan? Gak gitu. Gimana dong? Gak gitu. Kok aku kurang sih? Aduh. Tapi bener yang tadi bilang, itu ada kaitan dengan keselamatan juga, itu tuh Iya benar, ya kan? Kita nggak pernah tahu, mungkin tiba-tiba nanti ada yang ngikutin, mungkin ada yang berniat Iya, kita jelek, kan ada yang nggak nggak pernah suka. tahu. Kita kan nggak bisa kontrol hal-hal itu. Yang bisa kontrol adalah apa yang kita putuskan untuk kita share di sosial media. Bukannya kita suzon, cuman kan kita mesti protect juga diri kita kan. Iya. Itu loh, Mbak. Setuju. Iya. Setuju. Kalau lo kayaknya memang tipe yang nggak terlalu banyak share ya. Ya yang secukupnya aja gitu ya. Iya. Enggak sih, gue nggak kepikiran aja sih. Iya. Nggak kepikiran apa nih? Untuk share, ya lebih kepada males ngambilnya aja gitu. Ambil gambarnya. Tapi tetap mencari followers sih. Jadi kalau mau follow boleh ya, ada Uli Herdi ya. Guys, gitu, Tolong ya, promo. Instagram, tolong ya. Saya Iya, butuh banyak iya. followers. Silakan. Iya benar. Cuman gue sih kepikiran yang tadi bilang tadi. Sebenarnya mungkin kita harus pikir-pikir lagi ya saat kita bercerita atau sharing tuh tujuannya buat apa gitu. Kalau misalnya ada masalah kita share, apakah masalahnya selesai ya kan gitu. Tapi yang jelas gini sih guys ya, ketika kalian lagi emosi, lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, coba deh jauhin handphonenya gitu. Itu penting sih, karena ketika kita lagi emosinya nggak stabil ya, terus kalian main sosmed, terus ketika kalian tenang, mungkin bisa jadi kalian agak nyesel gitu yang tadi kalian posting gitu kan. Mau dilihat juga bingung, udah kebaca semuanya guys. Iya, udah kebaca, udah di-repost sama orang-orang, ya kan? Iya. Udah di capture pula. Bener. Jadi kalau lagi emosi, jauh-jauhin chargeran sama power bank juga guys, ya kan? Bener. Iya. Aduh. Ya wes lah kalau Ya. begitu, mudah-mudahan kita nggak oversharing kan hari ini. Gitu. Aman. Aman. Pokoknya ingat, mau share apapun boleh, tapi jejak digital akan ada untuk selama-lamanya. Betul. Jadi think twice
sebelum share apapun yang ingin kalian share di Betul. Dan satu lagi sih, semakin kalian menjaga privasi kalian akan semakin mahal kalian. Itu Wih. menurut gue. Betul. Nah. Ya, kan banyak tuh yang suka post sekarang. Private life itu lebih mewah gitu Iya, rasanya, iya, ya kan? iya. Ya, dan ya satu lagi, sebelum post apapun, pastikan jempol kalian nggak lebih cepat dari otak dan hati kalian. Gitu, use your social media wisely. Baiklah kalau begitu. Baiklah. See you guys. Jangan lupa dong, Oh kasih iya. unit dong. Follow, Kita nih suka like, terlalu and kepedean ya. subscribe. Iya. 11, Dan, 12. Sampai ketemu 11, guys, 12. bye. Bye.